Selamat malam bosku. Hari ini saya tepar. Saya hari ini kena efek vaksin corona. What the fuck? Kami para pengacara bosku, para pengacara mendapatkan vaksin dari pemerintah karena dianggap bahwa kami salah satu penegak hukum juga yang sering berhadapan dengan masyarakat, sehingga kami harus divaksin bosku, supaya sehat, supaya bisa terhindar dari virus corona ini. Ada 2 tahap katanya vaksinnya. Vaksin pertama tadi, vaksin kedua nanti 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi lah, itu vaksin kedua. Oke bosku, hari ini ada jumlah kalau tidak salah 51 pengacara dari Pradi Okto Hasibuan divaksin di Rumah Sakit Budi Kemuliaan bosku. Pengumuman itu tadi kira-kira jam 12 masuk ke grup kami, ke grup Pradi, ya kan, jam 12-an. Jadi jadwal untuk jadwal untuk divaksinnya jam 1 sampai jam 3 bosku. Jadi semua kami yang terdaftar di Pradi yang siap menerima vaksin bergerak ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Oke bosku, bisa lihat video-video yang kemarin, bukan video kemarin, video yang tadi juga saya upload. Itulah proses kami Pradi divaksin. Vaksin itu juga dilakukan oleh ketua kami Pak Bistok Nadiak, ketua DPC kami. Dan ketika saya ceritakanlah ya, ketika pertama kali kita ingin divaksin tadi kan memang sudah terdaftar, kita sudah diajukan oleh Pradi, kita divaksin ya kan, sudah terdaftar nama kita. Jadi prosesnya tadi setelah sampai di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, ya kan, kita harus ngisi formulir. Di video yang tadi itu ada, kita lihat ya, isi formulir ada di sana. Isi formulir. Setelah kita isi formulir, kita dicek tensi, apakah kita layak ataukah kita tidak layak untuk dapat vaksin. Karena kalau tidak dicek bisa fatal ke pengacara itu sendiri atau ke orang kena vaksin itu. Sehingga saya dan tim divaksin, ada yang langsung bebas untuk divaksin, ada yang harus konsultasi ke dokternya, kan ada dokter tempat konsultasinya. Setelah itu kita dibubui pertanyaan. Setelah lolos dari tensi, kita dibubui pertanyaan, kalau tidak salah 14 pertanyaan. Apakah kita memiliki riwayat sakit ini, sakit itu, apakah kita pernah kontak dengan orang terverifikasi corona, semua ditanya. Kalau pertanyaan itu menggambarkan kita bisa layak untuk divaksin, dan pertanyaan itu juga bisa membuat kita layak tidak divaksin, sehingga yang saya lihat semua layak untuk divaksin, ya kan. Setelah divaksin, setelah wawancara tanya jawab,
kita disuruh ke tempat kita untuk divaksin, disuntik. Ini videonya. Kalau udah di video ini. Itu videonya saya divaksin. Ketepatan katanya dokternya yang menyuntik saya itu marga Stulus 1. Marga dengan saya cerita ternyata udah dicucuk. Gak terasa sih, sedikit aja macam digigit semut. Ya kan? Setelah itu saya diterangkan saya bahwasannya kita harus tunggu efeknya selama 30 menit. Efeknya selama 30 menit. Kalau ada efeknya selama 30 menit, efeknya itu apa? Katanya mual, pusing, demam. Ya kan? Ditunggu dulu. Langsung ada dokter untuk konsultasi di sana. Selama kita 30 menit kita tunggu, teman saya, rekan saya salah satu, saya wawancarai, mukanya pucat. Ya, saya datangi, saya tanya, ini dia. Ya Pak, gimana rasa efeknya Pak setelah di COVID? Lemas sudah berapa menit? Iya, mukanya pucat kali Pak. Habis semoga baik-baik aja ya. Sekarang udah mendingan. Kok aku udara juga? Iya, kesuntik lah namanya. Ya tapi kan istilahnya Setiap orang reaksinya beda-beda. oh iya. Bapak reaksinya Pak? Itu dia pertanyaannya, bosku. Saya lihat dia kunang-kunang, dia pucat. Mual-mual. Belum ada. Ya kan? Mudah-mudahan enggak. Tapi saya merasa tidak ada apa-apa efeknya gitu. Tenang aja. Saya videokan teman-teman, saya wawancara teman-teman, ketua pradi kami, saya foto, saya video. Saya merasa sok keras. Sok keras, nggak ada efek. Setelah itu, setelah 30 menit, ya kan, setelah 30 menit saya datang dipanggil untuk menerima sertifikat, bukan sertifikat sih, apa sih ini, tanda saya sudah divaksin, kartu vaksin COVID ini. Nama vaksin, ya, tanggal vaksin tanggal 4 bulan 8, tanggal 8 bulan 4 2021 jam 14.25. Nama vaksinnya AstraZeneca. Lokasi penerimanya RS Budi Kemuliaan. Keterangan di vaksin. Saya dapat dua ini, satu lagi di belakang apa nih? Kartu vaksin juga. Nah, ada nomor registrasinya, ada nomor KTP saya, nama saya, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, lokasi di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Jadi dia ada dua di sini, tanggal 6 bulan 4 hari ini, ya kan. Baru untuk vaksin berikutnya ternyata 1 bulan, di bulan 2 tanggal 2 bulan 5 2001 itu baru selesai, baru kita finish. Nah, ini dia. Setelah saya mendapatkan ini, sebelum saya mendapatkannya saya dijelaskan oleh dokternya. Dokter siapa itu ya? Tadi jelaskannya. Nah, mana dia? Dokter Novel. Dokter Novel dan Evelyn ini bisa dihubungi kalau terjadi apa-apa. Jadi dokter ini bilang kepada saya, Pak, mungkin efeknya nanti demam, mual-mual, ya kan, pusing kepala. Jangan panik, minum aja paracetamol.
Kalau dia tinggi kali demamnya minum 4, kalau sedang-sedang ada minum 3 satu hari. Itu biasa, itu efeknya katanya. Dalam hati saya, ini nggak ada efeknya juga. Nggak ada efeknya juga, masih sehat saya. 3 jam setengah 3 kan, itu masih setengah jam lah lewat divaksin. Setelah jam pulanglah saya dari sana, dari rumah sakit, bubarlah kami. Saya masih fit, masih sehat, masih cuma biasalah kalau disuntik pegal tangannya kan. Ternyata kira-kira jam 6 saya menggigil, bosku. Saya menggigil. Loh, saya kan lagi nyetir, menggigil, pegang rupa itu, wah sudah panas, sudah sempoyongan. Alamak, mampus ini efeknya kena saya demam. Itulah efeknya, bosku. Saya cek di grup kita, Pradi belum ada yang cerita efeknya. Takutnya sudah menerima efeknya, tapi ya pura-pura tegar biar nggak dibully, bosku. Kalau saya memang ini saya demam, saya nggak ada apa namanya untuk di ketiak itu, apa itu namanya, tes pen ya, yang mengukur suhu tubuh saya tidak ada. Tapi saya pegang badan saya, napas saya demam. Ya semoga ini baik-baik aja, bosku. Semoga baik-baik aja, karena tujuan vaksin ini juga baik untuk menghindari kita dari COVID. Tetapi walaupun kita sudah menerima vaksin ini, bosku, tetap jaga diri, jaga jarak. Ya kan, tidak harus karena betul-betul kita sudah divaksin kita agar jago, tidak. Seperti saya tadi, baik-baik aja, ternyata saya ngedrop. Saya capek. Itulah, bosku, curhatan saya kena COVID, sorot darah, efek dari vaksin COVID, vaksinasi COVID-19. Itulah efeknya, itu benar efeknya demam, dan saya merasakan. Buat teman-teman semua, bosku semua, dan buat rekan-rekan semua yang mengalami efek dari vaksin ini, jangan takut. Itu hanya efek, kita akan sehat dan kita siap divaksin untuk kedua kali. Terima kasih buat pemerintah sudah memperdulikan masyarakatnya dengan memberikan vaksin gratis. Buat teman-teman yang belum divaksin, silakan vaksin supaya kekebalan tubuh kita kuat. Oke, bosku, jangan lupa like, share, dan subscribe, bosku, biar ini semakin berkembang, biar channel Dika ini semakin berkembang. Mantap.